Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Yonita Oktia Maharani dengan NIM B100190537 dari kelas Manajemen Seminar Pemasaran G. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal ketiga saya. Yang pertama berjudul Consumer Adoption of the Uber Mobile Application Insight from Diffusion of Innovation Theory and Technology Acceptance Model, yang ditulis oleh Somang Min, University of South Carolina, Myong Jong, University of South Carolina, Kevin Kam Fung So, Oklahoma State University. Selanjutnya analisisnya. Yang pertama, introduction. Ekonomi berbagi adalah konsep bisnis yang sedang tren, yang baru-baru ini muncul sebagai bisnis yang inovatif di mana orang secara kolaboratif memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan dengan cara yang inovatif. Cohen dan Katzman 2014. Model konsumsi baru ini digambarkan sebagai inovasi yang mengganggu, telah menentang konsep bisnis tradisional dengan mengubah mode bisnis serta menggeser konsep konsumsi. Yang kedua, metode. Untuk menguji hipotesis penelitian, metode kuantitatif yang berupa survei kuesioner digunakan untuk mengukur konstruksi termasuk dalam model. Survei online digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang pernah menggunakan aplikasi seluler Uber sebelumnya. Kami melakukan survei dalam 2 fase dengan studi percontohan menggunakan sampel dari mahasiswa, diikuti oleh studi utama melalui Mechanical Turk Amazon atau MTurk. Yang ketiga, result. Hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada kedua manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, yang kemudian menyebabkan sikap konsumen berikutnya dan niat adopsi. Yang terakhir, discussion. Dalam memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi Uber, penelitian ini membutuhkan inovasi pendekatan dengan diintegrasikan teori difusi inovasi atau DIT dan model penerimaan teknologi atau TAM. Mengintegrasikan kedua teori tersebut tidak hanya dapat menjelaskan persepsi umum konsumen terhadap adopsi Uber aplikasi seluler, tetapi juga spesifik karakteristik yang menarik konsumen untuk mengadopsi aplikasi menggunakan DIT. Jurnal yang kedua berjudul To Grab or Not to Grab, The Role of Trust and Perceived Value in On-Demand Ride-Sharing Services, ditulis oleh Eugene Cheng Xiao, Nora Slin Kamal Basha, and Xiu Im dari Department of Management and Marketing, Faculty of Economics and Management, University Putra Malaysia, Serdang, Malaysia, dan Murali Sambasivan, Taylor's Business School, Taylor's University, Subang Jaya, Malaysia, and Tyagarajar School of Management, Madurai, India. Analisisnya. Yang pertama, introduction. Mengikuti perkembangan teknologi digital, ekonomi berbagi telah berkembang menjadi skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan banyak bisnis yang berubah atau muncul ke dalam model bisnis ini. Frankton and Score 2017, halaman 4. Mendefinisikan ekonomi berbagi sebagai sebuah fenomena di mana konsumen saling memberikan akses sementara kepada aset fisik yang kurang dimanfaatkan atau idle capacity seperti uang. Yang kedua, metode. ODRS yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah Grab dan Uber dalam konteks Malaysia. Kuesioner dibangun dan tanggapan diperoleh dari 280 konsumen Malaysia yang telah mengalami ODRS. Penulis menguji kerangka tersebut menggunakan teknik permodelan persamaan struktural kuadrat terkecil. Yang ketiga, result. Hasilnya menunjukkan beberapa hubungan yang signifikan, persepsi personalisasi, persepsi kegunaan sistem penilaian, dan nilai pribadi layanan berpengaruh signifikan terhadap nilai persepsi dan kepercayaan. Kepercayaan memediasi hubungan antara persepsi. Selanjutnya, discussion. Pertama, bertentangan dengan penelitian sebelumnya, Lin et al. 2013, Chang dan Tu 2005, Yi dan La 2004. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara inovasi yang dirasakan dan nilai yang dirasakan tidak signifikan.
Yang kedua, personalisasi yang dirasakan signifikan dalam mempengaruhi nilai yang dirasakan yang mendukung temuan penelitian sebelumnya. Li 2015, Liang et al. 2012. Ketiga, penelitian ini telah menunjukkan manfaat yang dirasakan dari sistem peringkat ODRS sebagai penentu nilai yang dirasakan dan kepercayaan. Lalu yang keempat, nilai-nilai pribadi layanan berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan. Kelima, seperti yang Min 2018, bukti penelitian ini menemukan poin penting peran kesiapan teknologi dalam konteks ODRS. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal tersebut tidak saling terikat, namun kedua artikel membahas hal yang sama, yaitu perkembangan sharing ekonomi dan penerapannya. Lalu setelah mereview jurnal-jurnal tersebut, saya menemukan ide penelitian, yaitu meneliti tentang penerapan economic sharing. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.